Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husnul Hidayah Marela dengan NIM 250308001 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik realitas dan dampak kekerasan dalam ranah sosio-historis dan juga psikologis dalam mata kuliah moderasi beragama dan anti kekerasan. Secara singkat, kekerasan dalam ranah sosio-historis adalah kekerasan yang dipengaruhi oleh sejarah, konflik masa lalu, serta kondisi sosial masyarakat. Sedangkan dalam ranah psikologis, kekerasan berkaitan dengan kondisi mental individu seperti emosi, trauma, dan prasangka, cara berpikir yang mendorong tindakan agresif. Kekerasan masih menjadi realitas yang terjadi di berbagai belahan dunia. Contoh di dunia, misalnya konflik perang di berbagai wilayah seperti Timur Tengah atau konflik antar negara yang menyebabkan banyak korban jiwa. Kekerasan ini biasanya dipicu oleh sejarah panjang konflik, perebutan kekuasaan, dan juga perbedaan ideologi. Di Indonesia, kita pernah mengalami konflik sosial seperti konflik antar kelompok agama dan etnis, misalnya Poso dan juga beberapa daerah lainnya. Hal ini Ratusan siswa SMA Negeri 1 Elelim Yalimo, Papua Pegunungan terlibat kericuhan setelah sempat buron dan viral di media sosial terkait penganiayaan dan ujaran kebencian. Hal ini sering dipicu oleh kesenjangan sosial, politik, dan juga provokasi. Sedangkan di Maluku, konflik yang terjadi pada akhir 1990-an menjadi contoh nyata kekerasan berbasis identitas. Berapa banyak saya oleh faktor sejarah, segregasi sosial, serta kurangnya komunikasi antar kelompok masyarakat. Jika dianalisis dari sisi historis dan sosial, penyebab kekerasan antara lain yang pertama, warisan konflik masa lalu, ketidakadilan sosial ekonomi, polarisasi identitas misalnya seperti agama, suku, dan juga ras. Sedangkan dari sisi psikologis, faktor pemicunya meliputi rasa takut dan curiga terhadap kelompok lain, trauma masa lalu, stereotip dan prasangka, serta emosi yang tidak terkontrol. Kekerasan memiliki dampak yang sangat luas, baik secara sosial maupun psikologis. Pada tingkat global, kekerasan menyebabkan konflik berkepanjangan, munculnya pengungsi, kerusakan infrastruktur, dan juga kemanusiaan. Di Indonesia, dampaknya meliputi disintegrasi sosial, rusaknya persatuan dan kesatuan, dan juga ketidakpercayaan antar kelompok masyarakat. Sedangkan di Maluku, dampak yang paling terasa adalah segregasi atau pemisahan kelompok masyarakat, trauma mendalam pada masyarakat, serta hilangnya rasa aman dan kepercayaan antar sesama manusia. Dari sisi sosial, kekerasan merusak hubungan antar manusia dan menciptakan konflik berkepanjangan. Dari sisi psikologis, kekerasan dapat menyebabkan stres, kecemasan, trauma, bahkan gangguan mental jangka panjang. Dari pembahasan ini, saya mendapat pelajaran bahwa kekerasan tidak pernah menjadi solusi, melainkan justru memperparah masalah dan meninggalkan dampak jangka panjang. Sikap saya terhadap perbedaan adalah perbedaan merupakan hal yang wajar dan harus dihargai. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami dan dijadikan kekuatan dalam keberagaman. Sebagai mahasiswa, peran saya dalam mencegah kekerasan adalah menumbuhkan sikap toleransi dan juga saling menghormati, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, menjadi agen perdamaian di lingkungan sekitar, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang menjunjung nilai kemanusiaan dan menjauhi segala bentuk kekerasan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.